Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cisa Sehan Kenanga, salah satu mahasiswi aktif angkatan 2018 dari Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat yang sekarang sedang mengikuti program Credit Earning di Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk mereview kembali yang kali ini sebuah jurnal berjudul Malaise dan Kekayaan Penguasa Lokal di Palembang tahun 1929 sampai dengan 1942. Tulisan atau karya ini adalah karya dari Dedi Irwanto yang diterbitkan tahun 2017. Nah, kita langsung saja masuk kepada review artikelnya. Nah, pada artikel jurnal kali ini, kita sebagai pembaca akan dibawa ke tulisan atau hal-hal yang membahas tentang kaitannya antara sejarah dan sejarah ekonomi yang pernah terjadi di dunia. Nah, sebelum masuk ke inti dari artikel jurnal ini, sebenarnya apa sih Malaise itu? Nah, Malaise itu merupakan suatu guncangan atau merosotnya pendapatan ekonomi dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929. Semua kota-kota yang bersumber atau pendanaannya berasal dari kegiatan perdagangan mengalami pendapatan drastis dan berdampak kepada banyaknya perusahaan ataupun pengusaha yang gulung tikar dan pasti tentunya berdampak pada pendapatan ekonomi dunia pada saat itu. Nah, sebagai contoh singkatnya, pada Amerika Serikat sendiri, ini merupakan jatuhnya saham Wall Street yang sangat-sangat anjlok pada tahun 1929 sehingga timbul istilah Black Tuesday. Nah, dan apa kaitannya dengan kekayaan penguasa lokal di Palembang pada tahun 1929 hingga 1942 tersebut? Nah, pada artikel jurnal ini, ia menjelaskan bahwa merosotnya tingkat ekonomi dunia sama sekali tidak mempengaruhi bagaimana ekonomi para pengusaha lokal di Palembang itu berjalan. Karena apa? Hal ini dituliskan terjadi karena daerah Uluan Palembang, bukan Palembang Pusat yang digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar oleh Hindia Belanda, tetapi ini terjadi di daerah Uluan Palembang, di mana mereka tetap berhasil bertahan sebagai petani-petani pinggiran atau petani desa yang jarang sekali dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar dari Hindia Belanda. Mereka bertahan dengan tetap memproduksi kopi dan karet yang masih digunakan dan daya tahan jual belinya tidak bergeser sama sekali pada tahun 1929 di mana keadaan dunia saat itu ekonominya sangat-sangat anjlok. Dan hal ini juga terjadi di daerah Ulang Palembang di mana banyak pesirah atau yang bisa dijelaskan pesirah itu merupakan kepala atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menguasai desa di daerah Palembang pada masa itu. Kenapa keluarga pesirah atau keluarga besar pesirah ini yang mampu bertahan di tengah buruknya kondisi ekonomi dunia? Karena pada tahun 1929 atau jauh sebelum itu, para keluarga pesirah ini tidak pernah melibatkan diri dengan perusahaan-perusahaan besar milik Eropa yang bertahan di Hindia Belanda. Mereka mengelola perkebunan mereka sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah Hindia Belanda sepenuhnya. Sehingga walaupun sebelum tahun 1929 pendapatan mereka tidak sebesar pendapatan perusahaan besar di Hindia Belanda, namun ketika ekonomi dunia anjlok dan perusahaan-perusahaan Hindia Belanda atau perusahaan-perusahaan Eropa yang berada di Hindia Belanda anjlok, mereka justru naik atau meningkatkan eksistensinya karena mereka yang mampu bertahan dan tetap mengelola jual beli karetnya. Nah, sekitaran tahun 1936 justru keluarga pesirah ini semakin naik eksistensinya ketika jual beli karet mereka adanya istilah kupon karet, di mana hal ini menarik kembali para pedagang dari seluruh Asia, terutama pedagang Jepang, dan itu membuat bagaimana pengaruh terhadap ekonomi para penguasa lokal di Palembang tersebut. Di artikel jurnal ini juga dijelaskan bagaimana mereka, para pesirah ini, setelah mendapatkan keuntungan dari jual beli karet mereka dan mengembalikan kondisi perdagangan mereka ke atas dan ke arah yang lebih baik, mereka mampu beradaptasi dengan gaya kota atau dapat menyelaraskan gaya hidup mereka dengan para bangsawan Eropa. Hal ini dituliskan bahwa mereka memiliki kebiasaan untuk meniru pakaian orang-orang Eropa, di mana
para pesirah ini dan keluarga besarnya untuk para laki-lakinya sendiri menggunakan jas dan namun tidak menggunakan dasi seperti orang Eropa. Mereka menggantikannya dengan songket khas Palembang yang mereka punya pada masa tersebut. Dan untuk begitu juga dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Hal ini mereka semakin berkembang pesat dan semakin disegani masyarakat karena mereka adalah keluarga yang menguasai beberapa desa, sehingga dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka mampu terkoneksi atau memiliki daya tahan atau bahasanya itu seperti kerjasama dengan para elit-elit Eropa karena mereka memiliki status dan kekuasaan yang lumayan diperhitungkan di Palembang. Jadi, secara singkatnya, para elit penguasa lokal di daerah Palembang ini, mereka setelah berhasil bertahan dan mengembalikan kejayaan masa dagang mereka di Ulu Palembang, mereka bisa merasakan bagaimana modernisasi dan dapat menyelaraskan kedudukan mereka dengan para elit Eropa, sehingga mereka membuka jembatan antara bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan para pribumi dengan para bangsawan Eropa. Dan keluarga mereka juga banyak menikmati perubahan atau modernisasi dengan mengikuti sekolah-sekolah yang dibangun oleh para Eropa dan melibatkan diri mereka secara langsung dengan para Eropa. Hal ini menimbulkan sisi positif dan negatif, di mana di sisi lain mereka merupakan orang-orang yang terpelajar dan dapat menjalankan ekonomi daerahnya sendiri tanpa bergantung dengan tindakan Eropa. Di sisi lain juga dengan kuasa yang mereka miliki atau dengan koneksi mereka dengan orang-orang Eropa membuat orang-orang pribumi juga kesusahan. Begitu yang dituliskan di dalam artikel jurnal ini. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.